Iya, anak-anak kelas 5. Hari ini kita kembali lagi di video selanjutnya, tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan. Ayo, kira-kira ini gambar apa ya? Iya, betul sekali. Ini gambar orang lagi mengendarai sepeda motor. Lalu yang kedua, ini gambar apa ya kira-kira? Iya, betul. Ini gambar eh, laki-laki dan perempuan sedang lari pagi ya. Mereka sedang jogging. Nah, coba kalian lihat kedua gambar ini. Kira-kira yang menyehatkan tubuh itu yang mana ya? Yang gambar pertama atau gambar kedua? Ya, pasti yang menyehatkan tubuh itu adalah gambar kedua karena dia mengeluarkan keringat karena semua anggota gerak tubuhnya bergerak. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan yang di sebelah kiri. Ini gambar apa ya? Betul, ini adalah gambar tengkorak manusia ya atau gambar rangka manusia. Nah, apa sih itu rangka? Rangka adalah susunan teratur dari tulang-tulang ya. Jadi ketika tulang-tulang ini tersusun secara teratur, maka akan membentuk yang namanya rangka. Ya, apa sih fungsi rangka itu? Fungsinya yang pertama adalah sebagai alat gerak pasif. Ya, karena kan tadi tulang itu adalah karena rangka itu adalah susunan tulang-tulang secara teratur ya. Jadi fungsinya itu sebagai alat gerak pasif. Lalu yang kedua, dapat menegakkan tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, melindungi organ vital. Ini adalah fungsi dari rangka. Nah, rangka manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rangka kepala. Lalu yang kedua, rangka badan. Yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Ya, kalau rangka anggota gerak ini bisa berupa tangan dan kaki. Yang pertama, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas adalah rangka kepala. Ini adalah contoh gambar rangka kepala kita ya, yang tersusun dari yang pertama tulang ubun-ubun, tulang belakang, tulang pelipis, tulang baji, tulang pipi, tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang hidung, dan tulang dahi. Ya, jadi ini adalah susunan dari rangka kepala kita. Jadi rangka kepala kita ini keras ya, tapi harus hati-hati juga. Nah, apa sih fungsi dari rangka kepala itu? Yang pertama, untuk melindungi organ vital seperti mata dan otak. Yang kedua, untuk memberi bentuk wajah kita. Yang ketiga, untuk membantu kita makan dan berbicara. Ya, ini adalah dari tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Oke, yang kedua adalah rangka badan. Ya, ini adalah contoh dari rangka badan kita. Rangka badan kita ini bisa tersusun dari rangka dada, tulang dada, tulang selangka, lalu tulang rusuk, tulang belakang, lalu tulang panggul. Ya, jadi rangka badan kita tersusun dari tulang-tulang ini. Lalu rangka badan kita ini dikelompokkan menjadi 4. Apa aja? Yang pertama, ruas tulang belakang. Ya, ini ada gambar ruas tulang belakang kita yang tersusun dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kerangka, dan 4 ruas tulang ekor. Ya, apa yang menjadi fungsi tulang belakang? Yang pertama, untuk menegakkan badan. Yang kedua, menyokong kepala dan tangan. Yang ketiga, melekatnya otot pada tulang rusuk. Yaitu adalah fungsi dari tulang belakang kita. Lalu yang kedua, ada tulang dada dan tulang rusuk. Ya, ini adalah contoh dari tulang dada kita dan tulang rusuk kita ya. Nah, tulang dada kita dan tulang rusuk itu tersusun dari tulang rusuk sejati. Ya, yang nomor 1 sampai nomor 7 ini tulang rusuk sejati. Nomor 8 sampai nomor 12 ini itu adalah tulang rusuk palsu. Nomor 11 dan nomor 12 ini adalah tulang rusuk melayang. Lalu ada tulang leher, lalu ada manubrium sterni, corpus sterni, dan processus sofalit itu masuk ke dalam tulang dada. Lalu ada tulang rusuk dan ada tulang rawan ya. Jadi
fungsi tulang dada dan tulang rusuk kita ini adalah untuk melindungi organ vital di dalam rongga dada seperti jantung dan paru-paru. Yang selanjutnya ada tulang bahu. Ini adalah contoh tulang bahu kita. Ya, tulang bahu ini tersusun dari tulang selangka depan dan tulang selangka yang terlihat dari belakangnya dan tulang belika. Nah, yang ketiga, tulang gelang panggul. Ya, tulang gelang panggul ini adalah contoh dari panggul kita yang tersusun dari tulang panggul, tulang kemaluan, tulang duduk. Apa yang menjadi fungsi dari tulang gelang panggul? Yang pertama adalah menyangga badan kita ketika kita duduk. Yang kedua, untuk melindungi organ vital di dalam perut. Ya, lalu yang ketiga, melekatnya tulang paha atas. Ini adalah fungsi dari tulang panggul. Lalu ada tulang anggota gerak. Ya, ini adalah contoh tulang anggota gerak kita. Ada anggota gerak atas yang berupa tangan, lalu ada anggota gerak bawah itu kaki. Ya, ini adalah bagian-bagian dari tulang gerak atas. Ada tulang lengan atas, ada tulang pengumpil, ada tulang hasta, ada tulang pergelangan tangan, dan ada tulang jari tangan. Lalu tulang-tulang yang ada di dalam anggota gerak bawah itu adalah tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, dan tulang telapak kaki. Ya, lalu yang akan kita pelajari adalah alat gerak aktif. Ya, kita tahu bahwa alat gerak aktif itu contohnya adalah otot, sedangkan alat gerak pasif itu adalah tulang. Nah, otot adalah jaringan di dalam tubuh manusia yang menggerakkan tulang. Jadi kalau tidak ada otot, tulang tidak dapat bergerak. Tubuh kita tidak dapat bergerak kalau tidak ada otot. Ya, apa yang menjadi fungsi otot? Fungsi otot yang pertama adalah menggerakkan tulang. Yang kedua, menggerakkan organ-organ tubuh. Yang ketiga, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ya, jadi ini adalah fungsi dari otot. Nah, otot manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah otot polos. Ya, otot polos ini ciri-cirinya adalah waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Lalu yang kedua, bentuk otot polos adalah gelendong. Yang ketiga, terletak pada organ dalam. Yang keempat, memiliki sel inti yang berada di tengah. Yang kelima, pergerakan ototnya lambat dan mudah lelah. Yang keenam, bekerja dengan sendirinya, tidak dipengaruhi otak. Ya, ini adalah otot polos ya. Fungsinya itu adalah ini, fungsinya untuk menggerakkan seperti lambung kita, hati kita, ginjal kita, gitu ya. Bekerjanya tidak dipengaruhi oleh otak. Ini adalah gambar dari otot polos. Yang selanjutnya adalah otot lurik ya. Otot lurik ini berbentuk silindris dengan garis gelap terang, memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi, lalu melekat pada rangka, bekerja atas perintah otak, bekerja dengan cepat dan mudah lelah. Contohnya adalah otot tangan kita yang ada di tangan, di kaki itu bekerja dan atas perintah otak. Lalu yang selanjutnya adalah otot jantung. Ya, otot jantung ini fungsinya yang pertama atau ciri-cirinya yang pertama berbentuk silindris dan memiliki percabangan. Yang kedua, memiliki satu inti sel yang terletak di tengah. Yang ketiga, terletak pada jantung. Yang keempat, bekerja tanpa kesadaran. Yang kelima, bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Ya. Lalu selanjutnya adalah sendi-sendi pada tulang. Nah, sendi-sendi pada tulang ini adalah sendi putar yang pertama, lalu ada sendi encel, sendi pelana, sendi geser, sendi gulung, dan sendi peluru. Ya, jadi ini adalah sendi-sendi yang ada pada tulang kita. Nah, ada beberapa macam gerak otot pada manusia. Yang pertama, gerak menekuk dan meluruskan. Yang kedua, gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Yang ketiga, gerak menaikkan. Yang keempat, gerak memutar. Lalu gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Ya, oke, terima kasih. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih, Tuhan memberkati.